Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salisa Nuria Fajri dari kelas 3 BKID dengan NIM 2241101011167. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kesehatan mental. Kesehatan mental yang baik adalah kondisi ketika batin kita berada dalam keadaan tentram dan tenang, sehingga memungkinkan kita untuk menikmati kehidupan sehari-hari dan menghargai orang lain di sekitar. Seseorang yang bermental sehat dapat menggunakan kemampuan atau potensi dirinya secara maksimal dalam menghadapi tantangan hidup, serta menjalin hubungan baik dengan orang lain. Sebaliknya, jika orang kesehatan mentalnya terganggu, akan mengalami gangguan suasana hati, kemampuan berpikir, serta kendali emosi yang pada akhirnya bisa mengarah pada perilaku buruk. Dampak kesehatan mental yang tidak segera mendapatkan penanganan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan pada fisik, termasuk gangguan jantung, kencing manis, tekanan darah tinggi, stroke, gangguan tidur, dan lainnya. Faktor yang dapat merubah kesehatan mental antara lain faktor genetik, pelecehan seksual, trauma masa lalu, cedera otak, dan pola hidup tidak sehat. Ada juga faktor yang mempengaruhi kesehatan mental pada remaja, yaitu ada pola asuh otoriter, pola asuh permisif, dan pengaruh teman sebaya. Penyakit mental ini dapat menyebabkan masalah dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya dapat merusak interaksi atau hubungan dengan orang lain, namun juga dapat menurunkan prestasi di kelas. Oleh sebab itu, sudah saatnya kita menjalankan pola hidup sehat. Ada beberapa cara pengobatan gangguan kesehatan mental, antaranya yaitu yang pertama ada psikoterapi. Penanganan ini pertama dilakukan dengan terapi menggunakan media yang aman dan mengungkapkan perasaan dan memberi saran yang baik. Psikiater akan memberi bantuan dengan pengidap dalam mengontrol perasaan. Yang kedua ada dengan obat. Pemberian obat ini umumnya bertujuan untuk mengubah senyawa kimia pada otak. Beberapa jenis obat tersebut dalam golongan selektif, dan dokter biasanya akan mengombinasikan resep obat itu dengan psikoterapi untuk hasil pengobatan yang lebih efektif. Yang ketiga ada perawatan intensif di rumah sakit. Dokter dan ahli kejiwaan akan menyarankan rawat inap jika pengidap membutuhkan pemantauan ketat terhadap gejala masalah kesehatan jiwa yang dialami. Selain itu, perawatan intensif juga mungkin perlu apabila pengidap menunjukkan kondisi gawat darurat, misalnya percobaan bunuh diri. Yang ketiga ada supporting group. Umumnya memiliki anggota pengidap penyakit kesehatan mental yang sejenis dan mereka yang sudah dapat mengenali emosinya dengan baik. Ketika melakukan sesi grup, orang-orang berkumpul untuk berbagi pengalaman dan membimbing satu sama lain menuju pemulihan yang cepat, tepat, dan optimal. Yang kelima ada stimulasi pada otak. Sederhananya, terapi ini berupa elektronkonsif, stimulasi magnetik transkranial, pengobatan eksperimental yang bernama stimulasi otak dalam, dan stimulasi saraf vagus. Yang kelima ada rehabilitasi. Pengobatan terhadap penyalahgunaan zat atau rehabilitasi memiliki tujuan umum, yaitu untuk membantu menangani pengidap gangguan kesehatan mental yang terjadi karena ketergantungan akibat penyalahgunaan zat terlarang. Yang keenam ada perawatan diri. Dilakukan dengan cara mengubah pola hidup dan pola makan sehat dan mampu mengelola stres dengan baik. Perawatan mandiri yang dilakukan bersamaan dengan penanganan medis bisa membantu mempercepat proses pemulihan, memantau kondisi kesehatan, dan mengenali apa saja yang menjadi pemicu terjadinya gangguan psikologi tersebut.